Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Lingkar TV kembali hadir menemani Anda dalam Kriminal Sepekan. Tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kewaspadaan di lingkungan sekitar tentunya perlu terus dilakukan. Untuk itulah kami hadir dalam program berita yang kami rangkum dalam Kriminal Sepekan. Dan berikut rangkuman berita Kriminal Sepekan selengkapnya. Pemirsa, sekelompok orang yang diduga anggota organisasi Papua Merdeka atau yang kerap dilabeli kelompok kriminal bersenjata membakar fasilitas pendidikan bangunan SD Negeri Okbab, Kampung Borban, Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan Jumat 12 Juli. Kabitumas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo, Senin 15 Juli menyayangkan terjadinya aksi tersebut. Sekelompok orang yang diduga anggota organisasi Papua Merdeka atau yang kerap dilabeli kelompok kriminal bersenjata alias KKB wilayah Pegunungan Bintang dilaporkan telah membakar sejumlah bangunan SD Negeri Okbab di Kampung Borban, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan pada 12 Juli. Kelompok yang dipimpin Ananias Ati Mimin itu membakar fasilitas pendidikan tersebut dan meninggalkannya. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Ignatius Beni Adi Prabowo. Ditemui di Jayapura pada 15 Juli, dia menyebut aksi kelompok bersenjata tersebut tidak hanya merugikan pelajar dan para guru, tapi juga masyarakat, walaupun dalam insiden tersebut tidak jatuh korban jiwa. Hingga kini aparat gabungan TNI dan Polri yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Damai Kartens telah dikirim untuk melakukan pengejaran dan penindakan hukum tegas terhadap para pelaku. Bukti rekaman video yang beredar teridentifikasi pelaku dari pembakaran tersebut, berapa orang yang diduga mereka adalah kelompok dari KKB. Distrik Okbab sendiri hanya bisa ditempuh dengan menggunakan transportasi udara, dan hingga kini belum ada pos pengamanan aparat TNI dan Polri. Pemirsa, Kepolisian Resor Kota Besar Polrestabes Surabaya meringkus 6 orang komplotan bandar chip judi slot Royal Dream yang dapat dimainkan secara daring melalui telepon seluler pintar. Komplotan ini sejak awal tahun 2022 menambang chip melalui alat bantu aplikasi Jitbit, kemudian dijual melalui lokal pasar e-commerce. Omset penjualannya rata-rata mencapai 1 miliar rupiah per bulan. Aparat Kepolisian Resor Kota Besar Polrestabes Surabaya meringkus komplotan bandar judi daring jenis slot Royal Dream. Gembong bandarnya pemuda berusia 25 tahun berinisial RA yang sejak awal tahun 2022 merekrut 5 orang sebagai karyawan, masing-masing berinisial ANH, AH, ASE, AW, dan DAK. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Hendro Sukmono, Senin 15 Juli menjelaskan para karyawannya dipekerjakan di sebuah kantor kawasan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur sebagai operator komputer untuk menambang chip judi slot Royal Dream yang dapat dimainkan secara daring oleh siapapun melalui telepon seluler pintar. Chip judi slot Royal Dream yang telah ditambang kemudian dijual melalui lokal pasar e-commerce. Per 1 miliar chip yang berhasil ditambang oleh komplotan ini dijual seharga Rp65.000. Omset penjualannya rata-rata mencapai 1 miliar rupiah per bulan. Hasil penambangan ditampung dalam 20 ID atau akun yang sudah disiapkan sebagai penambang hasil chip yang sudah ditambang secara otomatis dengan alat bantu aplikasi bernama Jitbit, dalam maksud untuk memudahkan dan dapat mengirimkan chip Royal Dream kepada customer melalui e-commerce. Jadi tambang chip ini nanti yang dijual kepada para pemain untuk memain video online. Meski beromset miliaran rupiah, Gembong Bandar RA menggaji masing-masing karyawannya sebesar 2,5 juta rupiah per bulan. Polisi telah menetapkan 6 orang komplotan ini sebagai tersangka. Masing-masing tersangka dijerat pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara serta denda mencapai 10 miliar rupiah.
Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongrejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Wafa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. Unit Propam Polres Salatiga memeriksa seluruh ponsel anggota polisi. Ini dilakukan untuk mencegah anggota polisi bermain judi online. Tapi sebenarnya naik, kemudian juga satu persatu ponsel masing-masing anggota diperiksa oleh unit Propam dan Kapolres saat apel di lapangan Bayangkara. Razia ini untuk mencegah anggota polisi ikut bermain judi online. Kegiatan ini sebagai langkah dan upaya pencegahan dari internal kepolisian terhadap maraknya kasus judi online yang merambah ke berbagai elemen masyarakat. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh judi online yang tidak hanya merugikan individu secara pribadi, tetapi juga berpotensi merusak karir dan keharmonisan keluarga.
tindakan tegas akan diambil terhadap anggota yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi online. Kita semua agar jangan ada anggota yang terlibat judi online termasuk kejahatan-kejahatan yang lainnya, yang hanya judi online saja. Di samping itu kita selain di apel, kita sampaikan juga sidak, saya juga sampaikan di setiap kegiatan, pertemuan, kemudian ANEF terkait itu kita selalu sampaikan. Itu artinya dengan nggak bosan-bosannya kita sampaikan ke anggota, dia pertama jangan sampai terjebak judi online, kedua saya selalu menyampaikan bahwa polisi ini adalah pejabat publik yang harus bisa memberikan contoh pada masyarakat. Dari proses pemeriksaan detail setiap ponsel anggota tidak ditemukan satupun mengakses web-web yang berkaitan dengan judi online. Dari Salatiga Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Aparatur sipil negara ASN Kabupaten Rembang terancam sanksi berat jika terbukti melakukan praktik perjudian online. Bahkan Bupati Rembang Abdul Hafid berjanji akan memberikan hadiah sebesar Rp1 juta bagi siapa saja yang memberikan informasi ASN yang main judi online. Abdul Hafid menyebut masalah judi online sudah sangat meresahkan masyarakat, bahkan hal itu juga menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat. Dirinya menegaskan jika ada jajaran pegawai negerinya yang main judi online, maka akan dipanggil dan mendapatkan sanksi berat. Pihaknya juga berencana membentuk tim guna melakukan penelusuran. Hal tersebut sesuai arahan dari pemerintah pusat untuk merazia para ASN. Sanksi berat. Kenapa begitu? Karena ini memang perintah dari pemerintah pusat. Tetap melakukan razia, Pak. Mungkin ada rencana razia. AB ya. Satpol PP. Nah, nanti kita akan bentuk tim. Sejauh ini belum ada laporan ASN yang terjerat. Belum. Makanya kalau kamu tahu, laporan saya. Sementara Kabid Bangkom dan Kinerja ASN Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang Nur Salam Wahid mengatakan jika ditemukan ada ASN yang terlibat judi online akan diberikan sanksi. Adapun sanksi terberat yakni pemberhentian secara tidak hormat. Kami selalu apabila ada pelanggaran-pelanggaran disiplin seperti itu akan kami tindak lanjuti segera. Akan kita tindak lanjuti segera, kita sesuaikan dengan peraturan yang berlaku yaitu PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS ya. Dari Rembang Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongrorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafa Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafa Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno.
Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langan Harjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. Kasus penganiayaan berujung meninggalnya seseorang warga Kinibalu, Tembalang, Semarang terungkap. Polisi menangkap 5 tersangka. Dari keterangan tersangka, aksi penganiayaan dilakukan lantaran korban diketahui mencuri ponsel milik salah satu tersangka saat pesta miras. Lima tersangka tersebut yakni Tio Aji, Guntur, Agus Sugianto, Wahyu Kurniawan merupakan warga kota Semarang serta Muhammad Nur warga Kabupaten Batang. Peristiwa penganiayaan terjadi saat 5 tersangka bersama korban Agusti Edo Setiawan menggelar pesta minuman keras. Di saat itu didapati ponsel salah satu tersangka hilang. Saat dilakukan pencarian diketahui berada di tubuh korban. Tidak terima dengan perilaku korban, kelima tersangka melakukan penganiayaan yang dilakukan di 2 lokasi berbeda. Kasat-Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, kasus penganiayaan ini terungkap dari laporan pihak keluarga yang mendapati korban meninggal dunia secara tidak wajar. Usai minum minuman keras, korban ditemukan tidak sadarkan diri di area masjid pada Minggu pagi. Hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, dikarenakan pada waktu itu di tempat tubuh korban ditemukan sudah tidak bernyawa, sehingga atas dasar tersebut dari Polsek Tembalang bersama-sama dibantu oleh Polrestabes, yaitu dari unit Inafis, untuk korban dibawa ke rumah sakit, kemudian dilakukan otopsi. Sempat saya tanyain di mobil, itu orangnya bilang nanti saya akhir bulan ganti mas. Tiba-tiba dia bilang gitu. Waktu saya tanya mana HP saya, dan terus setelah itu kemudian ya secara spontan si Mas Agus langsung memukul. Kelima tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolrestabes Semarang. Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Semarang, Indovan, Lingkar TV melaporkan.
TKP-nya di sini ada 2. Yang pertama itu di depan krematorium. Pemirsa, seorang pemuda yang diduga mengalami gangguan jiwa melakukan penyerangan di sebuah rumah sakit dengan membawa senjata tajam. Polisi yang bergerak cepat langsung mengamankan pelaku. Inilah video aksi penyerangan yang dilakukan oleh pemuda di ruang IGD Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum, Semarang. Dokter dan perawat jaga pun langsung mengamankan diri dengan menutup pintu. Sebelumnya pelaku sempat memecahkan pintu kaca ruang IGD bagian depan. Mendapati identitas dan keberadaan pelaku, petugas Polsek Semarang Timur langsung melakukan penangkapan di sebuah warung makan. Pelaku kemudian digelandang ke Mapolsek Semarang Timur untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui mengalami gangguan jiwa dan sedang menjalani rawat jalan. Dalam kejadian tersebut, penyakit pelaku sedang kambuh dan mengamuk saat berada di rumah sakit. Namun, setelah kita dalami, sebagaimana rekan-rekan bisa lihat di sini bahwa tersangka ini adalah pasien berobat gangguan jiwa, ada kartu berobatnya, dan ada rujukannya, ada obat yang dia konsumsi tiap harinya. Atas dasar itu penyelidikan kita hentikan. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sebuah senjata tajam jenis celurit, plat besi, obat-obatan, dan surat pasien. Atas dasar gangguan jiwa, petugas menghentikan proses hukum. Polisi mendatangkan petugas dinas sosial untuk melakukan penjemputan bersama pelaku. Selanjutnya pelaku dibawa ke Panti Sosial Ambung Jiwa Semarang untuk menjalani proses rehabilitasi. Dari Semarang, Indofan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jaga diri dan selalu berhati-hati karena kapanpun kriminal bisa terjadi. Saya Puji Lestari, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Saksikan terus Kriminal Sepekan setiap hari Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selamat siang dan sampai jumpa.